warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di berkah ini kita ketemu lagi ya di Bidang Pagi Titik Balik Perubahan. Sebelum kita awali Bidang Pagi kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lanjut, Bro. Oke. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutin kembali acara obrolan pagi kita. Ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke bagian terakhir ya. Sudah menyaksikan dan mengamati mungkin di bukunya 158 ya. Jadi satu bentuk atau gaya perenungan yang membawa seseorang ke realisasi diri adalah dengan menyaksikan dan mengamati. Jadi gaya perenungan yang membawa ke realisasi diri adalah menyaksikan dan mengamati. Ini tidak sesuai dengan sifat ego yang berfokus ke mengalami sensasi dan memproses pengalaman. Menyaksikan dan mengamati menggeser fokus kesadaran ke sebuah medan kemawasan yang impersonal, membantu seseorang mentransendensi ya, atraksi dan aversi diri melalui pengamatan yang tak mengikat. Jadi ego punya karakter atraksi dan aversi. Mungkin bahasa lainnya ini like and dislike. Ya. Karakter ego itu kan like and dislike. Atraksi dan aversi ya. Bahasa lainnya yang mungkin gampang dimengerti yaitu like and dislike. Suka dan tidak suka. Seperti itu. Sementara penyaksian dan pengamatan itu tidak berada dalam posisi suka dan tidak suka. Ya, ini penting. Kita kadang-kadang tuh secara naluri, ini kan naluri ya. Secara naluri ya ini kan secara insting itu ada like and dislike. Dan ukuran like dan dislike-nya itu adalah posisi kepentingan kita. Jadi like dan dislike ini ukurannya ini adalah posisi atau interest. Ini memang program naluri ya, program naluri. Insting. Sementara menyaksikan dan mengamati dia bukan
berada dalam posisi interest, basisnya bukan egoistik, ya, basisnya bukan egosentris, tapi menyaksikan dan mengamati ini basisnya understanding, pemahaman, understanding, atau kepahaman, begitu ya, kepahaman. Nah, ini yang berbeda gitu ya, berbeda posisi. Yang satu interest, yang satu understanding, kepahaman. Nah, kemudian mungkin perlu dibedakan. Kepahaman ada dua kan ini ya. Ada dua. Ada ya kepahaman yang bersifat kepahaman atas posisi filosofis. Ya kan? Kepahaman atas posisi filosofis tertentu. Ada juga kepahaman atas posisi level kesadaran. Itu beda tuh. Kepahaman atas posisi level kesadaran. Seperti itu. Nah, kepahaman atas posisi filosofis ini masuk wilayah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dalam pengertian itu ilmu pengetahuan objektif. Sementara kepahaman atas posisi level kesadaran ini masuk ilmu marifat. Ini masuk ilmu ma'rifat. Mungkin kalau dalam ini mistis. Kesadaran mistis. Kesadaran mistis. Ya. Saya tahu kalau saya tahu. Kalau posisi level kesadaran itu dia akan saya tahu kalau saya tahu. Kalau ilmu pengetahuan, saya tahu kalau itu saya tahu. Saya tahu itu gitu ya. Saya tahu kalau itu saya tahu. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Mungkin kalau yang marifat ini ya kita sebut menyaksikan. Menyaksikan. Sementara yang observer ini mungkin kita kategorikan understanding pada level posisi filosofis. Understanding pada posisi filosofis. Nah, ini memang membutuhkan proses transformasi besar-besaran ya. Dari like and dislike ke posisi filosofis ini biasanya ini difasilitasi oleh kemarahan ya. Jadi kalau orang habis marah besar begitu,
Kalau itu sudah ciri-ciri akan bergeser posisi interest like dislike ke posisi filosofis atau posisi level kesadaran. Jadi kemarahan itu bukan dianggap sebagai kelemahan, tapi itu sebenarnya proses heroik untuk mentransformasi diri yang masih dikuasai insting atau naluri ke level understanding. Nanti tergantung understanding-nya ini kan tergantung dia belajarnya kemana. Kalau belajarnya ke sains dulu, dia akan memahami posisi-posisi filosofis. Kalau belajarnya transendensi level kesadaran, dia akan belajar soal posisi-posisi level kesadaran dirinya. Tergantung gurunya istilahnya nih, tergantung sanad. Setelah dia marah, dia kemana? Nah, seperti itu. Itu penting ya, itu penting. Jadi makanya di buku TLOC itu ya, di buku TLOC halaman pertama halaman pertama di level 400 bahwa kecerdasan, understanding kecerdasan ya, intelijensi itu muncul setelah kita bisa menangani emosi-emosi bawah. Maksudnya emosi bawah itu emosi-emosi binatang kita gitu. Ya kan? Emosi-emosi binatang kita. Nah, ada satu kondisi yang itu sangat membahayakan dalam proses evolusi dari insting ke understanding, yaitu dogma. Dogma ini bisa menjadi pembunuh massal kewarasan ras manusia ini, ya kan? Jadi dogma ini ada dogma. Jadi perlu diwaspadai antara insting dan understanding itu ada dogma. Dogma ini semacam fake ya. Fake. Jadi pemahaman yang palsu. Dan dogma ini hanya sebenarnya ya, kalau dari hasil catatan saya pribadi, kenapa kemudian orang berhenti pada dogma? Karena di situ dia mengalami krisis harga diri. Ketidakberhargaan kemudian itu ditutupi dengan menerima dogma. Setidaknya aku berharga, tapi berharga dari mata orang lain. Dengan menerima dogma itu, dia berharga dari mata orang lain. Dia tidak berharga dari hatinya sendiri. Itu dogma itu kurang lebih seperti itu. Tapi ini catatan pribadi ya. Silakan teman-teman konfirmasi. Kenapa orang terus-menerus mengagumi dogma, padahal ini adalah fake understanding ya, pemahaman yang palsu. Biasanya dari catatan saya, orang yang kuat sekali memegang dogma atau dogma sama dengan understanding, itu pribadi yang low self esteem, rendah harga diri gitu. Perasaan berharga pada dirinya itu rendah. Perasaan berharganya tinggi di mata, dia perasaan berharganya didapat dari mata orang lain. Jadi hati-hati ini ya, hati-hati yang
Hati-hati ya, masih suka masih membesar-besarkan dogma ya. Ini ada orang Thailand atau apa ini ya? Kok pesertanya tulisannya nih? Coba. Oh, ini orang Thailand kayaknya ya hurufnya ini. Oh, bukan. Jakarta ini. Iya, fontnya ya. Pondok Cabe, Jakarta. Hati-hati ini ya. Yang dogma-dogma itu perlu transendensi khusus untuk menemukan, untuk menyembuhkan rasa berharga secara intrinsik. Biasanya yang lemah atau yang rendah harga dirinya, ciri yang paling dasar. Bahkan dia pun tidak tahu apa yang dia inginkan. Pokoknya saya manut aja lah. Saya manut Gusti Allah. Itu ciri-ciri itu ya. Itu kalau bukan wali, itu berarti yang dogma. Ada dua itu ya. Ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan wali, itu berarti adalah ya pelaku dogma. Orang mana itu bang? Woi, orang jangan. Nah ini ya, ini hati-hati nih ya. Hati-hati. Jadi apapun itu, entah itu agama, entah itu sains, kalau ditempatkan pada jiwa yang masih mengalami low self esteem, rusak. Agama ikut rusak, ya kan? Sains ya ikut rusak, semuanya rusak. Kalau itu semua dipegang oleh jiwa yang masih sakit, yang low self esteem, itu hanya jadi dogma dia. Hanya jadi dogma. Dan tantangan terbesar kita adalah bagaimana menyadarkan ini loh, bahwa itu dogma. Karena ini sulit gitu. Ini menyangkut harga dirinya. Gitu. Jadi kalau dia lepas dogmanya, dirinya kembali tidak berharga lagi kan. Mendingan mati dia. Ini yang dialami oleh masyarakat Indonesia gitu. Masyarakat Indonesia ini kan kayak di kampung tuh. Kayak di kampung, misalnya dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Tapi kalau lihat preman mengganggu orang yang sholat, dia rela mati. Nah itu kan ada ciri low self esteem. Ya, dia rela mengorbankan nyawanya. Itu juga bingung malaikat gimana hitungnya ini ya. Gimana hitungnya ini? Kalkulasinya gimana ini? Dan ini kita apa ya? Dan saya kira ini juga dimanfaatin kok. Jadi bukannya low self esteem itu disembuhkan, malah diisi gitu loh. Diisi dengan ayat. Lah itu berbahaya sebenarnya. Iya kan? Ini diisi. Kebanyakan langsung diisi gitu. Nggak disucikan dulu. Langsung dikasih ayat-ayat jihad. Ya. Ya kan? Ya emang itu apa ya? Bingung juga gimana menghitungnya gitu. Arahnya benar, tapi motifnya itu demi harga diri gitu. Ini repot ini. Sebenarnya sebelum dia diisi, dinaikkan dulu level kesadarannya. Sebelum diberi ilmu pengetahuan, dia harus disembuhkan dulu akar kediriannya. Ini kan soal berharga atau tidak berharga ini kan, ini soal akar kedirian kan.
soal akar kedirian. Dan ini nggak enak banget nih kita nih menghadapi yang kaum dogmatis. Apalagi dia pegang ayat, bingung juga. Dia soalnya bawa ayat gitu. Iya, ayatnya benar, tapi posisi dirimu itu yang keliru. Nggak usah punya diri aku, yang penting bawa ayat. Repot lagi kita. Akhirnya ini melahirkan pasukan berani mati. Pasukan berani mati itu kan. Ya, aduh. Repot ini. Kalau yang love esteem ini, kalau sudah megang kebenaran itu dia, waduh, repot juga kita ini ya. Repot. Makanya bingung ini. Bingung gitu. Dan di Indonesia ini banyak gitu. Banyak. Ini yang bikin Amerika takut masuk ke Indonesia gitu. Kayaknya ini low self esteem tapi pegang kebenaran gitu. Menakutkan Cina ini, bahaya ini. Pengangguran, ada kisru, ada pertempuran, maju dia, nggak usah dikasih senjata. Cukup dikasih ilmu kebal gitu ya. Ya. Jadi mungkin di zaman perjuangan hal semacam itu bagus gitu loh. Karena masih perjuangan perang fisik. Tapi di era sekarang hal semacam ini sudah tidak laku gitu. Akhirnya kan perang terus dia ini. Mana yang ada demo ya, mana kebijakan pemerintah yang kira-kira merugikan. Ada yang koordinir nggak ini, siap saya ikut demo gitu kan. Jadi ini kita masih merawat. Yang dulu mungkin itu berguna ya, zaman penjajahan, nggak usah pakai letnan, pokoknya kasih aja pemburu runcing masuk dia, nggak usah pakai NRP, nggak usah pakai gaji gitu, langsung aja itu negaramu diambil, diambil, udah langsung terbang dia, padahal bukan tentara gitu. Langsung keluar mandaunya kalau yang dari Kalimantan, langsung keluar kalau dia di Banten itu silatnya apa namanya ya? Apa silat dari Banten tuh? Keluar semua nih, ya? Cimandenya langsung keluar dia. Langsung keluar gitu ya. Mana Londo. Wah. Langsung keluar santetnya, keluar celuritnya gitu ya. Karena itu dipicu. Harga dirimu diinjak-injak loh. Astagfirullahaladzim. Wah ya kan. Tinggal diisi. Nah, diisi dengan kafir buaya. Nah, kita itu, saya kira ya, pemimpin kita itu masih melihat itu berharga gitu. Mata pemimpin kita, mata tokoh-tokoh agama kita masih melihat itu sebagai keutamaan. Padahal ini berbahaya di era sekarang. Kita pada akhirnya ya menciptakan stigma teroris. Gampang sekali dibikin stigma teroris tuh. Sentil dikit harga dirinya. Kita lihat aja misalnya diskusi-diskusi ya di TV. Biasanya itu yang kelihatan agak sopan bajunya, itu emosian tuh di meja debat gitu kan. Iya, itu kan ini karena low self esteem. Akhirnya kebenaran itu terlihat mencederai karena dibawa oleh jiwa yang masih belum kokoh rasa berharganya. Tidak indah akhirnya. Iya benar tapi kasar. Akhirnya media nyorot kasarnya itu, benarnya nggak disorot. Benarnya nggak disorot, yang disorot hanya kasarnya. Ini kan yang terjadi di Indonesia. Ya kan? Yang disorot kasarnya, benarnya enggak. Karena yang disorot kasarnya ya secara fitrah ya kita tidak suka dengan yang kasar. Kita sukanya yang indah. Yang kepalsuan itu kalau dibikin indah, jiwa senang. Ya kan? Jiwa senang. Kepalsuan itu kalau dibikin indah. Ya kan? Jiwa itu senang. Tapi kalau kebenaran itu kasar, jiwa itu tidak senang meskipun kebenaran. Jadi yang diperlukan sekarang ini yang membawa kebenaran itu mesti lebih indah daripada yang palsu.
Ya kan? Bayangin misalnya obat kuat itu kan palsu tuh. Tapi dikemas dengan meningkatkan keperkasaan lah. Wah, itu kan tanduknya berdiri dia. Tanduknya langsung berdiri gitu. Ya kan. Nah, itu bahaya itu ya. Jadi ini memang kadang jadi situ ada kepolosan jiwa gitu ya. Ada kepolosan. Nah, ini kita kalau tidak belajar nih membawa kebenaran dengan kekasaran, jiwa nggak suka. Dia akan milih yang palsu, tapi kelihatannya sopan. Lo nuwun, tapi jual narkoba. Monggo, 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 monggo. Gitu kan. Ya ini ini. Jadi kita belum bahas understanding, kita bahas dulu yang kaum dogmatis. Dan itu memang ya Indonesia banget lah ya. Indonesia banget. Apa ini? Besar, panjang, tahan lama. Ini dogma ini ya. Ini dogma ini hanya berlaku biasanya sasarannya itu adalah kaum low self esteem, laki-laki yang rendah harga diri. Ya. Rendah harga diri gitu ya. Nah, ini tapi omsetnya tinggi. Omsetnya tinggi. Gampang apa ya? Soalnya saya itu pernah mengorganisir anak-anak muda yang low self esteem itu gesek-gesek kupon di mall, nipu-nipu. Itu saya training. Saya kasih dogma dia. dicampur. Jadi dulu kalau yang pernah kena di mall itu dikasih hadiah, baru diarahkan ke showroom, suruh gesek kupon, lalu bayar. Itu trainingan saya semua itu. Nah itu pelakunya saya senang tuh, yang kira-kira punya traumatik, harga diri, pernah dihina, miskin. Oh sini kamu, sini. Ini amunisi ini. Ini tinggal ditekan tombolnya lagi, itu bangkit lagi semangatnya. Ya kan? Dulu saya pernah bagian master trainer itulah ya, bagian-bagian yang subhat. Subhat itu. Ya. Oke, itu dulu lah pagi ini ya. Jadi ini saya kira ini pengantarnya bagus sekali ini ya. Bagus sekali. Jadi hati-hati dengan yang low self esteem, membawa kebenaran jadi dogma dia itu. Tidak sampai ke understanding. Jadi kalau bisnismu yang begini nggak usah dipuji, ya. Yang kamu sampaikan benar, kamunya yang sakit gitu. Yang kamu bawa benar, dirimu yang masih sakit. Tolong disembuhin dulu ya. Ya itu dulu pagi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asfar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah. Bang? Halo Kang? Ya, siap. Tapping for healing nanti malam apa besok malam Kang? Saya cari yang malam Senin berarti. Minggu malam Senin. Berarti minggu aja. Oke, terima kasih. Yo, makasih. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya bagi teman-teman yang sudah daftar Tapping for Healing. Insya Allah kelas ke depan minggu malam Senin ya. Ditunggu informasinya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.